Halo, selamat bertemu lagi dengan Bu Purna di mata kuliah Gizi Kuliner Lanjut. Saya akan melanjutkan materi mengenai produk bakery yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari sebagian, yaitu tentang bahan dan peralatan. Kita akan lebih mengenal masing-masing produk yang ada di dalam kelompok produk bakery. Dan untuk sesi kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai cookies atau kue kering dan cake. Baik, Bu Purna akan menggunakan alat bantu berupa screen PowerPoint. Ya, seperti kita ketahui bahwa cookies dan cakes itu merupakan dua kelompok dari keseluruhan produk bakery bersama-sama dengan pastry, pie, dan roti. Nah, cookies dan cake ini kita bicarakan pada sesi kali ini, kemudian pastry, pie, dan roti nanti akan kita bicarakan pada pertemuan terakhir bersama Bu Purna, yaitu pada sesi ke-7. Ya. Apa yang dimaksud dengan cookies atau kue kering? Jadi kita bicarakan dulu mengenai cookies atau kue kering, kemudian nanti baru cake. Ya. Ada definisi yang saya ambil untuk menggambarkan apa toh sebetulnya cookies atau kue kering itu. A cookie is a baked or cooked food that is typically small, flat, and sweet. It usually contains flour, sugar, and some type of oil or fat. It may include other ingredients such as raisins, oat, chocolate chip, nuts, etc. Jadi cookie atau kue kering itu adalah produk yang dipanggang atau dimasak begitu ya, yang umumnya bentuknya kecil, datar, dan rasanya manis. Meskipun ada beberapa juga kue kering yang asin atau gurih. Umumnya komponen utamanya adalah tepung, kemudian gula dan lemak khusus atau lemak tertentu, lemak atau minyak tertentu. Kemudian cookie dapat juga mengandung bahan-bahan lain seperti kismis, oat, keping coklat, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Di beberapa atau sebagian besar negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, kecuali di Amerika dan Kanada, cookie atau kue kering renyah ini disebut sebagai biskuit. Kita juga mengenal istilah ini. Jadi sebetulnya itu merujuk pada produk yang dalam kelompok yang sama. Kemudian biskuit yang lebih renyah itu disebut cookie kalau di Inggris. Ya. Nah, di antara produk bakery lainnya, yakni cake, pastry, pie, dan roti, mengapa ini Bu Purna bahas awal? Karena ini merupakan produk yang paling mudah sebetulnya proses pembuatannya dan kemungkinan gagalnya kecil. Jadi nanti kalau kalian praktik kue kering itu mestinya tidak mengenal istilah gagal, asalkan mengikuti resep dan juga tahap-tahap pengolahan seperti yang ada di dalam formula. Nah, jenis kue kering ini macam-macam. Mungkin tidak bisa kita batasi begitu ya. Sangat bervariasi karena penambahan bahan sedikit saja itu sudah dapat menjadi varian baru satu jenis kue kering. Ya. Misalnya saja nastar. Nastar itu kalau dari namanya sebetulnya adalah ananas tart. Jadi kue kering yang isinya selai nanas, tetapi dengan mengganti selai itu sudah menciptakan jenis nastar yang baru. Kemudian toppingnya ada keju, ada mungkin cengkeh gitu ya, atau mungkin ada juga yang memberikan buah-buah kering, itu juga sudah mengubah tampilan dan juga cita rasa dari kue kering. Namun secara keseluruhan atau secara garis besar dapat dibedakan menjadi kue kering manis dan asin. Meskipun kue kering dari jenis asin atau gurih ini jumlahnya atau jenisnya tidak banyak. Masih jauh lebih banyak dari lebih banyak kue kering yang rasanya manis. Nah, sekarang kita lihat teknik pengolahan cookies. Diawali dari teknik pembuatan adonan. Ada 3 metode utama, meskipun nanti dalam praktiknya bisa divariasi,
tetapi ada 3 metode utama. Yang pertama all in process, jadi dalam metode ini semua bahan dicampur lalu diaduk dengan garpu atau dengan pisau pastry. Pisau pastry seperti ini. Ya, jadi sekedar ditekan-tekan begitu, nanti adonan ini akan tercampur dengan sendirinya. Nah, pencampuran ini sampai terbentuk butir-butir seperti pasir, baik menggunakan garpu, 2 garpu, ataupun pisau pastry ini, sampai terbentuk butir-butir. Jadi pada teknik ini tidak menggunakan mixer ya, jadi menggunakan garpu sudah cukup memadai. Nah, ini teknik yang sangat mudah karena semua bahannya dicampur begitu saja. Nah, contoh cookies yang dapat diolah ini adalah kastengel. Saya kira para mahasiswa tidak asing atau sudah sangat familiar dengan kastengel ini. Ya, ini merupakan jenis kue kering yang gurih atau asin. Kemudian metode berikutnya adalah creaming method. Ya, ada satu penjelasan bagaimana metode atau creaming method ini dilakukan. Ya. Nah, creaming method ini juga disebut sebagai metode pencampuran gula dan shortening atau gula dan lemak. Artinya di sini sugar and shortening fat are blended together first and then cream by added mixing. Jadi gula dan lemak dicampurkan, kemudian dibentuk krim dengan pengocokan. Nah, selama proses pengocokan ini, selama pembentukan atau proses creaming ini, butiran-butiran atau sel-sel udara yang ukurannya kecil terbentuk di dalam adonan dan dimasukkan atau masuk ke dalam adonan. Nah, karena ada udara yang masuk ke adonan, maka adonannya menjadi mengembang. Ya, volumenya dan konsistensi atau teksturnya menjadi lembut atau lunak, seperti krim begitu. Ya. Nah, selain pengembangan, ini juga bisa dilihat dari kenampakannya. Misalnya saja digunakan lemak berupa margarin warnanya kuning gitu ya, lalu gulanya gula halus atau gula pasir halus. Nah, nanti dikocok sampai pucat. Nah, ini menunjukkan bahwa di situ sudah ada pembentukan krim atau proses krim yang sudah berlangsung. Teksturnya lembut dan mengembang. Nah, setelah terbentuk krim ini, baru bahan-bahan lain dimasukkan dan biasanya sudah tidak menggunakan mixer lagi, tetapi cukup diaduk dengan spatula. Nah, sebagian besar kue kering diolah dengan metode ini. Jadi gula dan lemak dikocok, lalu bahan lain ditambahkan. Misalnya saja nastar, putri salju, kue kering semprit. Ini juga saya kira para mahasiswa sudah sangat familiar. Jadi ini nastar, putri salju, semprit ini hanya salah satu contoh. Semprit ini bentuknya macam-macam, tergantung nanti cetakan atau spuit yang digunakan akan menghasilkan bentuk-bentuk semprit yang bervariasi. Oke. Kemudian metode yang ketiga adalah Spong method. Ya. Jadi di sini a technique to mix cookie dough that calls for whipping the egg and sugar to foam first before combining it with the rest of the ingredients. Jadi di sini yang dikocok pertama kali adalah telur dan gula sampai terbentuk busa atau buih. Jadi telurnya dikocok bersama gula, baru kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan lain. Ya. Nah, beberapa kue kering ini menggunakan metode dengan mengocok putih telur secara terpisah. Jadi putih telurnya dikocok sendiri bersama dengan gula halus atau gula pasir halus dan kadang-kadang juga ditambahkan cream of tartar begitu sehingga proses pengembangan dan perubahan putih telur menjadi kaku itu menjadi lebih cepat. Contoh paling terkenal adalah lidah kucing atau sering juga disebut katetong gitu ya, dan skimpias, kue gula-gula. Ini sangat disukai anak-anak begitu karena ketika masuk di mulut akan lumer dengan sendirinya. Nah, keduanya ini diolah dengan Spong method ini. Itu kalau dari proses pembuatan adonannya. Kemudian sekarang
kita juga mengenal kue kering ini bentuknya sangat bervariasi. Nah, ini karena ada teknik pembentukan yang berbeda-beda. Kita akan melihat bagaimana kue kering ini dibentuk. Ya. Yang pertama, kue kering dibentuk ini dengan menggunakan tangan, jadi tidak ada alat khusus, ya. Ataupun kalau ada alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Jadi biasanya kita menjimpit adonan lalu dibentuk bulat, baru nanti penyelesaiannya bisa ditekan dengan jempol atau ditekan dengan garpu sehingga terbentuk pola tertentu. Ya. Nah, pembentukan dengan tangan ini akan menyebabkan adonan kue kering mungkin menjadi lebih lembek karena dari tangan itu ada panas yang bisa melumerkan margarin yang ada di dalam adonan. Maka untuk mencegah hal ini, sebelum dibentuk dapat didinginkan dulu. Jadi adonan dimasukkan ke kulkas begitu, sehingga ketika pembentukan tidak menjadi lembek. Nastar, putri salju, kue tambang itu seperti untir-untir begitu ya. Ini adalah contoh kue kering yang dibentuk dengan tangan. Kemudian kue kering semprot. Nah, ini seperti namanya, pembentukannya dengan menggunakan alat semprot, baik yang ada peralatan khusus maupun kita menggunakan plastik kemudian diisi dengan squid atau spet yang ujungnya ada pola-pola tertentu yang itu nanti akan menentukan bentuk dari kue kering yang disemprotkan. Ya. Jadi jenisnya macam-macam. Spet ini juga sering digunakan untuk mendekorasi atau menghias tart. Jadi itu peralatannya sama, outputnya saja yang berbeda. Ya. Jadi ini ada piping bag, kita butuh 2 piping bag, 2 plastik. Yang satu langsung diisi adonan, kemudian piping bag yang lain itu dilubangi cukup besar, lalu spetnya dimasukkan ke ujungnya, baru piping bag satu yang sudah diisi adonan lalu dimasukkan ke situ. Nah, untuk membentuk hasil semprotan yang baik, ini adonannya harus agak lembek gitu ya, karena mengandalkan tangan untuk mengeluarkan adonan melalui lubang yang sempit ini butuh tenaga. Kalau adonannya padat, agak kesulitan menghasilkan bentuk yang bagus. Ya, seperti sagu keju itu adonannya agak padat sehingga mungkin butuh tenaga yang cukup ekstra. Ya, kue kering semprit ini semua dibentuk dengan metode ini. Lidah kucing juga, tetapi kalau lidah kucing mungkin tidak perlu menggunakan spet, cukup piping bag yang dilubangi. Kemudian pembentukannya itu menggunakan loyang khusus, loyang lidah kucing yang ada lekuk-lekuknya atau ada pola-pola di loyangnya. Kemudian kue kering potong, seperti namanya, kue kering ini dibentuk dengan terlebih dahulu kita menggilas adonan sampai ketebalan tertentu, biasanya di antara 2 lapis plastik. Setelah itu dipotong sesuai selera. Nah, alat pemotongnya bisa pisau biasa seperti ini, atau pisau bergerigi. Ya. Nah, contoh produknya misalnya kue sultana atau kue kismis. Ya. Kita bisa membentuknya menjadi jajaran genjang seperti ini atau persegi, ya, sesuai selera atau segitiga itu juga bisa. Kemudian kue kering cetak ini tahapnya sama seperti kue kering potong tadi, yaitu adonan terlebih dahulu ditipiskan dengan menggunakan rolling pin. Rolling pin itu seperti ini ya, di antara 2 plastik, mungkin itu lebih baik karena hasilnya lebih halus. Lalu pemotongannya itu dengan menggunakan alat cetak seperti ini. Jadi nanti ada bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan alat pemotong yang digunakan. Nah, ini bisa dihasilkan aneka macam bentuk kue kering seperti bunga, bintang, hati, bulan sabit, bulatan, lalu ini bentuk-bentuk seperti boneka, ya, untuk menegaskan. Lalu nanti ada glasir atau diberi glasir itu kocokan gula dan putih telur yang lalu ini dikeringkan begitu ya.
Nah, ini. Ya. Kastengel itu juga dibentuk dengan metode kue kering cetak ini. Lalu aneka biskuit yang kita kenal itu juga termasuk dalam kue kering cetak. Kue kering drop. Nah, dari namanya ini memang seperti di drop atau dijatuhkan begitu. Jadi adonan kita ambil dengan sendok, lalu dengan sendok yang lain itu adonan dijatuhkan ke atas loyang. Adonannya cukup lembek, ya. Adonannya cukup lembek. Nah, nanti pada saat pengovenan ini akan melebar sendirinya karena ada pelelehan dari lemak, ya. Jadi nanti yang awalnya berbentuk agak bulat seperti ini lalu memipih, ya, memipih dan melebar. Kemudian, nah ini kue kering didinginkan sesuai namanya, harus ada proses pendinginan dalam almari pendingin. Jadi adonan itu dibentuk apakah silinder atau persegi, kemudian dibungkus plastik dan disimpan dalam almari pendingin, bahkan mungkin kalau perlu dibekukan begitu supaya nanti mudah pemotongannya. Jadi setelah agak keras, lalu dipotong-potong atau diiris tipis menggunakan pisau tajam. Ya. Nah, karena ada proses pendinginan dan juga jenis adonannya, maka kue kering ini agak keras. Beda dengan tadi yang dibentuk dengan tangan atau dipotong dengan pisau atau alat pemotong tadi, ini agak keras, tetapi cita rasanya tetap enak. Misalnya, ini kue papan catur, ya, kue papan catur, ya. Lalu kue buah kering, ya, kue buah kering seperti ini. Itu proses pengolahannya harus dibekukan atau didinginkan dulu, baru dipotong-potong. Nah, itu garis besar bagaimana adonan kue kering dibuat, bagaimana adonan dicetak. Ya. Nah, sekarang ada tips-tips apa namanya? Tips itu petunjuk praktis gitu ya. Ya ini. Kue kering yang dibentuk atau dicetak adonannya harus sedikit keras. Sedangkan adonan yang disemprot agak lembek. Tadi Bu Purna sudah jelaskan di bagian sebelumnya. Ya. Nah ini tips berikutnya adalah tepung dan bahan kering atau serbuk bisa dicampur kemudian diayak bersama. Ini supaya nanti pengadonannya, pembuatan adonannya bisa lebih homogen. Karena apa? Bisa homogen dalam waktu cepat gitu ya. Karena pada saat tepung sudah dimasukkan itu biasanya tinggal diaduk saja dengan spatula, tidak pakai mixer lagi supaya kue keringnya tidak menjadi keras. Ya, jadi ini untuk menjamin bahwa adonan bisa lebih homogen, maka bahan keringnya itu dicampurkan. Misalnya ada baking powder atau soda kue, lalu tepung, ada mungkin kalau misalnya menggunakan apa namanya ya, serbuk jahe atau apa untuk perasa begitu, maka ini harus diayak terlebih dahulu. Ya. Kemudian pada metode creaming, pengocokan sampai gula larut. Ya, jadi sampai gula larut dan adonan lembut. Setelah itu telur dimasukkan dan pengocokannya cukup sampai tercampur saja. Jadi hanya diaduk dengan spatula atau dengan balon whisk secukupnya. Ya, cukupnya. Nah, kemudian bagaimana mengoperasikan oven? Jadi sebelum kue kering dimasukkan ke dalam oven, ini harus dinyalakan minimal 10 menit dulu. Sampai tercapai suhu yang ditentukan, baru loyang berisi adonan kue kering dimasukkan. Nah, kemudian untuk suhu dan lama waktu ini tergantung pada jenis kue kering yang dibuat. Ya. Tapi umumnya menggunakan suhu 150 sampai 160 dan lama waktu 15 sampai 25 menit. Perkecualian mungkin pada lidah kucing ini suhunya lebih rendah tetapi waktunya lebih lama. Ya, tuh. Kemudian bagaimana loyang yang digunakan? Ini gunakan loyang yang tipis, jadi yang tinggi dindingnya sekitar 1 cm. Kemudian apa namanya? Permukaannya dioles dengan margarin secukupnya, sekedarnya saja, ya. Asal agar kuenya tidak lengket. Tidak terlalu banyak karena nanti akan
kue keringnya menjadi melebar kalau margarin olesannya lebih banyak. Nah, kalau tadi di bagian awal Bu Purna menyampaikan bahwa kue kering itu jenisnya mungkin bisa ratusan begitu saking banyaknya, itu karena bukan karena resepnya yang sangat berbeda-beda tidak, tetapi lebih karena modifikasi sedikit sentuhan modifikasi dari resep asli. Dari resep asli. Kalau tadi dilihat cara mencampur adonannya hanya 3, kemudian cara pembentukannya tadi juga sudah kita bahas tidak banyak banget begitu ya. Nah kalau dikombinasi lalu ditambahkan sedikit bahan ini, bahan itu begitu, itu sudah bisa menghasilkan kue kering yang sangat bervariasi. Apa yang bisa kita modifikasi? Kalian bisa mengubah tepungnya. Pengubahan tepung ini bisa bersifat substitute atau mengganti sebagian. Atau bisa seluruhnya. Jadi keseluruhan terigu itu diganti dengan jenis tepung yang lain. Ya. Tepung apa yang bisa digunakan? Bisa tepung beras, ya. Bisa tepung ketan, tepung hitam, tepung kanji, maizena, tepung umbi. Mungkin juga sekarang ada mocaf, modified cassava flour, jadi tepung singkong yang sudah dimodifikasi. Ya. Kemudian kalian juga bisa menambahkan buah. Nah, karena proses pengeringan pada kue kering itu tidak terlalu lama, maka sebaiknya atau harusnya memang menggunakan buah kering. Buah kering. Bisa juga dalam bentuk sukade, jadi buah yang dipotong-potong, kotak-kotak kecil begitu lalu dikeringkan. Bisa juga dengan selai. Tadi seperti Bu Purna sampaikan, nastar itu awalnya isinya ya hanya selai nanas, tapi sekarang sudah macam-macam. Ada stroberi, ada coklat, ya. Kemudian bisa juga menambah coklat, keju, kelapa kering, jadi desiccated coconut, jadi kelapa yang diparut kemudian dikeringkan, ya itu juga bisa digunakan untuk memvariasi kue kering ini. Menambah bahan lain misalnya ada kacang, oat, havermut, emping, ya, brondong, cornflake, dan senyawa aroma, serta penambahan bahan-bahan yang lain. Nah, ini nanti kalian bisa memanfaatkan ini untuk menyusun resep modifikasi dari kue kering. Demikian untuk kue kering bisa kita tinggalkan. Sekarang kita masuk ke cake. Ya. Ada yang mendefinisikan cake itu sebagai an item of soft sweet food made from a mixture of flour, shortening, egg, sugar, and other ingredients, baked and often decorated. Jadi cake itu adalah makanan yang lunak, ya lunak halus begitu, rasanya manis, kemudian dibuat dari campuran tepung, lemak, telur dan gula serta bahan-bahan lain. Kemudian penyelesaiannya dipanggang, meskipun banyak juga cake yang dikukus ya. Kemudian seringkali cake ini didekorasi, kita kenal sebagai tart, didekorasi atau dihias. Ya. Tuh. Kemudian Merriam-Webster, di kamus Merriam-Webster ini juga ada 2 pengertian dari cake, nanti bisa dibaca begitu. Ya. Bu Purna akan memberikan penekanan pada definisi B ini. Ya, jadi yang dimaksud cake adalah a sweet baked food made from a dough or baked butter, usually containing flour and sugar, and often shortening, egg, and a raising agent such as baking powder. Jadi cake itu adalah makanan manis, makanan panggang manis yang dibuat dari adonan adonan padat maupun adonan cair yang kental, maksudnya adonan kental gitu ya. Umumnya komponennya adalah terigu, gula, kemudian lemak tadi shortening, telur, dan bahan pengembang kimia. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya mengambil definisi bolu. Ya. Bolu atau kue bolu adalah kue berbahan dasar tepung, gula, dan telur. Kue bolu dan cake umumnya dimatangkan dengan cara dipanggang di dalam oven, walaupun ada juga yang dikukus.
misalnya bolu kukus atau brownies kukus. Kemudian cake yang didekorasi tadi, yang dilapisi dengan krim, mentega, fondant atau marzipan, ini disebut dengan tart. Ya. Jadi dengan sedikit sentuhan dekorasi, itu namanya sudah berubah menjadi tart. Oke. Nah sekarang jenis cake menurut metode pembuatan. Hampir mirip dengan tadi ya. Yang paling populer atau familiar adalah spong cake. Jadi mengapa disebut spong cake? Karena nanti hasil akhirnya itu mirip spong, mirip spons. Mengembang lalu ada pori-pori kecil, begitu kalau ditekan empes, begitu ya. Nah itu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita membuat cake dengan metode spong cake ini? Yang pertama adalah mengocok telur bersama gula sampai mengembang. Jadi ini telur dikocok, gula dimasukkan sedikit demi sedikit sampai terbentuk adonan yang mengembang. Kemudian dimasukkan tepung dan bahan kering lainnya. Ini sambil diayak ya. Jadi di sini ada terigu, ada bubuk coklat, ya, ada kalau ada bahan pengembang ya juga dimasukkan di sini. Ya. Nah, kemudian satu ciri khas dari spong cake adalah margarinnya dicairkan atau dilelehkan. Nah, cara melelehkannya biasanya seperti ini, dimasukkan di teflon atau panci, kemudian dipanaskan tidak sampai larut semua. Jadi mungkin cukup separuh lebih sedikit larut, lalu dijauhkan dari api. Karena apa? Karena sisa panas yang ada pada teflon ini nanti yang akan melelehkan. Mengapa tidak ditunggu sampai meleleh semua? Nah, kalau ditunggu sampai meleleh semua, itu ada sebagian air yang ada di dalam mentega atau margarin itu yang menguap. Sehingga nanti adonannya tidak lembut. Gitu. Nah, setelah mentega cair dimasukkan, lalu dituang di dalam loyang yang sudah dialasi kertas roti dan sudah dioles dengan margarin. Ya. Nah, pada pembuatan spong cake ini bisa digunakan telur utuh, artinya telur kuning dan putihnya, kuning telur dan putihnya. Bisa juga kuning saja untuk jenis-jenis cake premium, spong cake premium. Atau campuran kuning dan putih telur dengan kuning lebih banyak. Jadi misalnya kalau resepnya menggunakan 6 butir telur, mungkin yang dipakai hanya 4 putihnya saja, yang 2 disisihkan. Tergantung pada jenis cake-nya. Nah ini contoh-contoh spong cake. Nah, kalian mungkin sudah sangat familiar juga. Ada vanilla spong cake, ada lapis Surabaya, 3 lapis seperti ini. Ada bolu gulung. Nah itu contoh-contoh dari spong cake. Kemudian butter type cake. Nah ini teknik pengolahannya sedikit berbeda karena yang dikocok awal itu bukan telur dan gula, tetapi margarin dan gula. Dikocok sampai lembut, ya seperti tadi terbentuk krim begitu ya. Nah setelah tercampur rata, ini kuning telur masuk satu persatu. Mixernya diturunkan sampai kecepatan rendah sampai telur ini tercampur rata saja. Kemudian setelah itu terigu dan bahan cair terakhir dimasukkan. Contoh dari butter type cake misalnya fruit cake ya, atau marmer cake. Ini kalian juga sudah sangat familiar. Nah, ini metodenya dengan metode butter type cake. Ada metode kombinasi spong dan butter, jadi 2 kombinasi yang tadi sudah kita diskusikan itu dicampur. Nah, proses pencampurannya dibedakan menjadi A dan B. Yang A, ini margarin dikocok bersama gula sampai lembut. Ya. Kalau melihat ini kan seperti butter type. Nah, kemudian kuning telur dimasukkan satu persatu sambil dikocok. Nah, ini mirip apa tadi? Proses pembuatan butter type juga. Lalu masukkan tepung. Nah, ini bedanya ada masukkan putih telur yang juga sudah dikocok. Ya. Oke. Kemudian kombinasi berikutnya yang masuk tipe B, ya, margarin dikocok bersama gula sampai lembut sama. Nah, telurnya dikocok terpisah. Kemudian tepung itu dimasukkan ke dalam telur, baru dicampurkan ke kocokan margarin yang awal tadi kita buat.
Jadi ini tipe B dari kombinasi spong dan butter type. Nah, yang khas itu chiffon cake. Nah, kekasannya di mana? Kekasannya yang digunakan itu bukan margarin, bukan mentega, tetapi chiffon cake itu menggunakan minyak. Ya, minyak goreng biasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya kuning telur, jadi antara kuning dan putih telur dipisahkan dulu. Kemudian kuning telur bersama minyak, terigu, gula, dan bahan lain diaduk sampai tercampur rata. Atau kalau mau cepat ya, minyak, gula, dan kuning telur, ya, itu dikocok bareng begitu, baru nanti terigunya dimasukkan dan diaduk. Ya. Kemudian putih telurnya dikocok di tempat terpisah sampai kaku, dan untuk mempercepat proses kakunya putih telur ini bisa ditambahkan cream of tartar. Nah, setelah terbentuk dua adonan, ya adonan kuning telur dan kocokan putih telur tadi baru dicampur. Dan kekasan yang lain itu loyangnya khusus. Jadi loyang chiffon itu tidak untuk jenis cake yang lain. Mengapa khusus? Karena ini dibuat bentuk ini ya, hasil akhirnya. Jadi bentuknya seperti ini, hanya di tengahnya itu berlubang begitu. Karena apa? Karena di apa namanya, proses pembuatan chiffon itu pendinginannya nanti pada bagian yang di sini loyangnya itu ada cucuknya begitu ya, ada apa namanya, bagian menonjol dan ada lubangnya di tengah. Itu cake-nya dibalik lalu dimasukkan ke leher botol. Jadi pendinginannya tidak langsung dikeluarkan dari loyang karena tidak bisa. Nanti melepaskan hasil panggangan ini dari loyang harus dengan alat bantu pisau ya. Jadi seperti di apa namanya, seset begitu. Itu kalau sudah dingin. Nah, proses pendinginannya tadi loyang berisi roti cake chiffon cake hasil panggangan tadi dibalik, dicentelkan di atas, dicentelkan pada leher botol. Ya. Ini contoh-contoh chiffon cake. Ada chiffon pandan sudah sangat terkenal, ada chiffon gulung dan chiffon keju. Ini sekarang ya mulai naik daun atau banyak sekali dikonsumsi oleh orang ya, chiffon keju. Ya, apa yang bisa kita modifikasi dari cake ini? Kalau tadi melihat jenis adonannya, kemudian bagaimana itu bisa dikombinasikan satu sama lain, maka kita bisa melakukan modifikasi. Misalnya saja mengubah cairan. Dalam resep disebutkan gunakan misalnya ya 100 cc susu. Nah, bagi Anda yang tidak suka susu atau pas tidak ada stok susu cair, kalian bisa menggantinya dengan santan. Atau dengan sari buah untuk mendapatkan sensasi rasa yang berbeda. Nah, seberapa banyak? Nah, ini ternyata ketiganya bisa saling menggantikan dengan jumlah yang sama. Jadi misalnya resepnya 100 cc susu cair bisa diganti dengan 100 cc santan atau dengan 100 cc sari buah. Kemudian mengubah tepung. Ini seperti mirip pada kue kering tadi. Dengan substitute mengganti sebagian ya, atau penuh diganti seluruhnya. Misalnya saja cake kukus ketan hitam itu mengganti keseluruhnya. Tepung ketan hitam. Ya, itu bisa mengganti ke 100% terigu yang ada dalam resep. Lalu apa namanya? Bolu kukus yang tidak mekar itu bisa diganti 100% terigunya dengan tepung singkong. Ibu pernah praktekkan. Ya. Modifikasi yang lain dengan menambah buah. Bisa buah segar, kalau ini bisa ya. Kalau pada kue kering tadi tidak bisa karena buah segar lama mengering dan mematangkannya. Kemudian buah kering, buah dalam bentuk selai maupun sukade. Bisa juga menambahkan coklat atau menambahkan umbi. Ada cake kentang, cake ubi jalar, cake talas, cake singkong, dan lainnya. Ya, jadi ini biasanya dikukus dulu, lalu dilembutkan, dihancurkan, begitu, baru nanti dicampurkan ke adonan. Bisa menambah bahan lain, kacang, tape, havermut,
buah-buahan yang tadi sudah ya, buah segar tadi ya. Lalu senyawa aroma juga ini bisa menjadi salah satu cara untuk memodifikasi cake. Itu yang bisa Bu Purna sampaikan. Semoga ini bisa menjadi trigger atau pemicu kalian untuk bisa lebih memahami bagaimana kue kering dan cake itu diolah. Dan nanti kalian bisa memodifikasi resep. Jadi ingat masih ada tugas yang dikerjakan yang kemarin sudah Bu Purna sampaikan. Jadi kalian mendata, mentabulasi jenis-jenis kue kering, cake, pastry, pie, dan roti. Kemudian memilih salah satunya untuk dimodifikasi resepnya, dan itu nanti kalian, bukan memilih ya, untuk masing-masing kelompok kue kering, cake, pastry, pie, dan roti, kalian modifikasi, dicari resepnya, dan itu nanti betul-betul kalian praktikkan pada sesi praktikum. Gitu. Baik, silahkan nanti kalian juga mempelajari materi berupa PowerPoint yang Bu Purna unggah di e-learning. Kemudian nanti Bu Purna akan menyediakan forum atau Zoom meeting untuk kalian bisa mendiskusikan, menanyakan hal-hal yang masih harus atau masih perlu penjelasan di dalam forum diskusi di apakah Zoom room, Zoom meeting maupun mungkin fasilitas yang lain sesuai yang akan kita sepakati. Demikian, tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah, jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Sampai jumpa.